membela agama atau membela Tuhan, dia menikam orang, pesan saya apa? Tinggalkan agama yang seperti itu. Sekalipun Anda katakan agama kami rahmatan lil alamin, tinggalkan agamamu yang rahmatan lil alamin itu apabila ada di dalamnya itu menyuruh Anda untuk menyakiti orang lain, menghilangkan nyawa orang lain, bisa membuat cacat orang lain gara-gara Anda menikam itu. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, kali ini kita akan membahas mengenai satu hal yang menurut saya ini adalah luar biasa. Begitu juga tentu kepada saudara semuanya ketika mendengar apa yang saya sampaikan di kali ini, ya, tentunya juga sangat luar biasa. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang masih memakai pikiran yang sempit. Bisa dikatakan mereka tidak mau memakai pikirannya. Padahal kita diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan untuk berpikir dengan jernih, berpikir dengan akal yang sehat dan berpikir secara logis. Bayangkan, bagaimana mungkin seorang Salman Rushdie ya, ditikam. Yang menikamnya ini kita tahu agamanya apa. Nah, kalau memang gara-gara agama, membela agama atau membela Tuhan, dia menikam orang, pesan saya apa? Tinggalkan agama yang seperti itu. Sekalipun Anda katakan agama kami rahmatan lil alamin, tinggalkan agamamu yang rahmatan lil alamin itu apabila ada di dalamnya itu menyuruh Anda untuk menyakiti orang lain, menghilangkan nyawa orang lain, bisa membuat cacat orang lain gara-gara Anda menikam itu. Apakah dikarenakan perintah agama atau dikarenakan perintah Tuhan, atau dikarenakan perintah seorang yang terkemuka di dalam agama Anda? Pesan saya sebagai seorang evangelis, sebagai seorang penginjil, ya tinggalkan agama yang Anda anut sekarang. Membuat Anda capek ketika ada orang yang tidak seiman, yang tidak selaras, yang tidak seakidah, yang tidak sepaham dengan Anda, lalu Anda kebakaran jenggot, bahkan Anda punya niat untuk menikam orang itu, mengancam orang itu, menghilangkan nyawa orang. Tinggalkan agama itu. Termasuk bila ada Tuhan yang menyuruh Anda untuk menyuruh hal-hal yang seperti itu, ya tinggalkan Tuhan macam itu. Nah, Bapak Ibu, carilah Tuhan yang benar-benar memiliki kasih, sifat Rahman dan Rahim. Sifat kasih sayang kepada dunia ini, kepada kita semuanya. Hanya di dalam Alkitab, hanya di dalam Injil yang Anda dapatkan, yang bisa Anda jumpai, di mana satu firman Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Apabila ada orang yang memusuhi kamu, membenci kamu, kasihi mereka, doakan orang itu. Ini adalah satu perintah yang tidak akan Anda jumpai di dalam agama Anda, sekalipun agama Anda adalah agama yang sangat rahmatan lil alamin, kata Anda. Nyatanya apa yang terjadi? Bapak Salman Rushdie ditikam. Gara-gara apa ditikam Bapak Salman Rushdie? Ya gara-gara menyampaikan sesuatu hal yang sangat luar biasa, sangat menggemparkan publik. Ketika publik tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Bapak Salman Rushdie, maka mereka mengambil tindakan tegas dengan alasan bela agama, dengan alasan bela kitab lah, dengan alasan bela junjungan lah, dengan alasan bela Tuhan. Hanya di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, pembalasan itu haknya Tuhan. Tidak boleh satu makhluk pun, tidak boleh satu orang pun, bahkan pendeta sekalipun, ya, pendeta sekalipun tidak boleh membalas apa yang menjadi hak Tuhan. Apa itu hak Tuhan? Tentang menghakimi. Penghakiman itu adalah hak Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Lalu apa tugas kita? Tugas kita Bapak Ibu menyadarkan orang yang sudah jatuh dalam dosa.
menyadarkan orang yang sudah berurusan dengan hukum Tuhan. Datang kita sadarkan. Apa itu hukum Tuhan? Melakukan pelanggaran demi pelanggaran yang dilarang oleh Tuhan. Apabila seseorang melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh Tuhan, maka konsekuensinya adalah dosa. Dan setiap orang yang berdosa, kemana dia pergi, di mana dia berada, ya dalam neraka. Nah, inilah tugas kita untuk menyadarkan orang itu supaya tidak jatuh dalam dosa dan mati orang itu tidak nyemplung dalam neraka. Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, saya selalu ulang-ulang dan saya tidak pernah bosan mengulang dan mengulang. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara bisa lihat di kitab saudara, adakah seorang nabi bahkan junjungan saudara yang berani berkata seperti Yeshua HaMasiah katakan di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6? Tidak ada. Belum pernah tertulis dalam sejarah ada satu pribadi yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada, Bapak Ibu. Hanya Yeshua HaMasiah yang berani berkata seperti itu. Kenapa dia berani berkata seperti itu, Bapak Ibu? Karena dia adalah Roh Tuhan itu sendiri yang menjelma menjadi manusia yang sempurna. Karena tidak ada manusia yang sempurna selain dia. Maka hanya dialah yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, kepada para penikam Salman Rushdie dan kepada para pendukung dan orang-orang di sekitarnya, saya ingin mengimbau, ayo tinggalkan agama yang menyuruh Anda untuk menghilangkan nyawa orang lain, yang menyuruh Anda untuk mengancam orang lain, yang menyuruh Anda bahkan untuk membunuh orang lain. Tinggalkan agama seperti itu, bahkan tinggalkan Tuhan yang seperti itu. Carilah Tuhan yang benar-benar mengasihi saudara, mengasihi kita semuanya. Dibuktikan Bapak Ibu dan tertulis dalam kitab suci. Ya, ahabballahu lihadzal dunya. Karena begitu besar kasih Elohim kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Indah bagiku, ku percaya Yahweh, beri yang terbaik, ku tak akan ragu, karena kau sertaku, kau beri masa. Manhua, yaitu Yeshua, Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah. Datang kepada dia Bapak Ibu, serahkan dan beriman, bertakwa, akui kesalahan dan dosa saudara di depannya, sekalipun dosa saudara semerah ya karmisi, sebesar gunung, sebesar apapun dosa saudara, sebanyak apapun dosa saudara, diampuni olehnya dan tinggal di dalamnya. Dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan membawa hidup saudara. Bagaimana saudara bisa merasakan kasih sayang Tuhan nyata di dalam kehidupan saudara. Baik Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, sekali lagi kepada orang-orang yang menikam Salman Rushdie dan kepada orang-orang yang mendukung hal semacam itu, ayo bertobat. Selama nyawa masih dikandung badan, masih ada kesempatan bagi saudara untuk bertobat. Terima Yeshua HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena hanya Dia jalan satu-satunya menuju ke surga, dan Dia satu-satunya Tuhan yang mengasihi kita semuanya, yang tidak pernah dendam kepada siapapun, bahkan kepada musuh disuruh mengasihi, bahkan disuruh doakan musuh. Terima kasih, kiranya video singkat ini bisa mencerahkan kita semuanya, terutama sekali bagi mereka yang membenci Injil, yang membenci firman Tuhan, yang membenci anak-anak Tuhan, yang membenci gereja, yang membenci kitab suci. Mereka bisa melek
dengan video di Injil Habakkuk. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua Hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam berkati.